Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas eh, ya kalau misalnya pengen punya motor listrik, apaan? Kalau mobil listrik, wah, jauh dari bayangan. Karena ya rumah listriknya cuma 1300 watt. Rasanya nggak mungkin ya ngecas malam-malam pakai listrik itu, karena ya kepake yang lain. Pagi-pagi pun nggak mungkin karena ya ada sanyo, ada rice cooker, entek wis listriknya. Nah, kendaraan listrik pun sebenarnya juga udah mepet ya, karena penulis dengar butuh sekitar 500 watt atau kadang 700 watt untuk ngecas satu motor listrik ya. Nggak kebayang kalau punya dua, kalau punya tiga. Karena ya contohnya sekarang aja motor di rumah ada tiga, itu kepake semua. Misal ganti motor listrik, terus anggap aja 3 kali 500, 1500 watt kan. Jelas kurang ya. Jadi misalnya kalau punya motor listrik sekalipun, rasanya bakal cuma beli satu. Terus penulis juga nilainya dari sisi rupiah. Kalau sisi rupiah ya terus terang sekarang motor listrik itu murah ya, karena ada diskon 7 juta ya, diskon dari pemerintah. Entah berlaku untuk berapa sepeda motor itu ya, berlaku hanya satu tok atau banyak. Penulis lihat ada yang harganya 10 juta, ada yang harganya 7 juta. Kalau yang di atas itu lupakanlah saja ya. Sebenarnya sih kalau ingin cari yang ya selevel dengan motor NMAX ini, ya nggak bisa harga segitu ya. Harus nyari harga 40, 50 gitu ya, baru setara dapat NMAX. Kalau nggak gitu ya dapatnya ya wis setara Honda Beat gitu. Penulis tuh asli males ya beli motor listrik kondisi baru, karena kalau ya kondisi baru itu depresiasi motor listrik itu yang terlalu ekstrim ya. Yang beli barunya belasan, bekasnya bisa cuma 2 sampai 5 juta. Atau ya. Jadi walau ya misal mungkin wis kepaksa ya motor listrik ya, nanti pasti rasanya cari yang bekas ya. Kenapa bekas? Ya karena harga jualnya terlalu jauh antara yang baru dengan yang lama. Depresiasinya dalam waktu beberapa tahun saja ya. Penulis juga jarang dengar ada motor listrik umurnya lebih dari 5 tahun. Ini kita juga belum memperhitungkan waktu keawetan komponen ya. Waktu keawetan komponen itu dari penggerak listriknya, dari power driver, kontrolernya itu ya. Apalagi kemudian bahannya juga pakai banyak kapasitor. Kita masih belum kenal apa istilahnya ya, dashboard power controller yang betul-betul awet, karena ya listrik itu selalu membuat komponennya cepat aus. Bukan tidak mungkin juga penulis bakal pilih cara konversi ya. Kalau ya konversi sebenarnya termasuk mahal juga ya.
konversi itu nggak murah. Dari penggerak listriknya, komponen power controllernya, throttle-nya, belum baterai lagi, ketemu 15 juta. Padahal kalau kita beli motor listrik baru bisa ada 7 juta, bisa 10 juta, bisa. Lebih murah beli baru daripada konversi. Walau kita itu nggak ngitung harga motor bekas yang dikonversinya. Tapi ada keunggulan konversi yang tidak ada pada motor listrik baru ataupun kalau kita beli bekas. Yaitu apa? Yang pertama adalah kita dapat komponen yang baru. Jadi kalau konversi kita dapat komponen kelistrikan yang baru, dan biasanya itu sudah lebih baik levelnya daripada yang motor listrik dijual, baik dari sisi power controllernya maupun dari sisi jarak jangkaunya ya. Terus selain itu juga mereknya biasanya sudah lebih mapan daripada yang kalau kita beli. Jadi kita beli motor listrik kan mereknya nggak jelas ya komponennya apa. Kalau kita konversi itu mereknya biasanya sudah lebih lebih terkenal, lebih mapan ya, lebih baik. Bukan berarti nggak ada kelemahan kalau konversi. Konversi itu selain dari harga yang lebih mahal, dari sisi daya tahan airnya ya yang lebih lemah daripada kalau produk jadi. Jadi kita tahu sendiri ya, motor listrik kalau yang sudah jadi buatan Cina itu betul-betul tahan air. Motore kelelep banjir pun begitu lepas dari banjir aman dipergunakan. Nah, standar yang sama nggak bisa kita terapkan di motor listrik konversi. Jadi motor listrik konversi itu lemahnya di situ, di keamanannya, di anti airnya, di apa jenenge IP56 ya. Jadi standarnya sudah beda. Walau secara part-partnya itu mungkin dijamin tahan air, tapi begitu sudah disusun, sudah dirakit, kemungkinan untuk tahan air itu kecil ya. Penulis nggak pernah nemu yang betul-betul tahan air. Jadi kalau motor listrik konversi itu nggak bisa dipakai untuk lewat banjir. Beda dari kalau kita beli motor listrik yang sudah jadi. Oh iya sih, ada lagi ya keunggulan dari motor listrik konversi, yaitu dari sisi build quality. Jadi kalau build quality-nya motor listrik konversi ya tentu kualitasnya sudah setara dengan motor bensin yang ya wis relatif lebih kuat lah ya daripada motor listrik pada umumnya. Dari sisi umur suspensinya, umur joknya, umur bearing, umur komstir, umur kampas rem, umur pelek, umur ban, dan seterusnya. Jadi sudah mapan, orang sudah tahu lah. Kayak merek Honda pun ya kan, kalau yang namanya ban masih termasuk awet, kalau lakre amit-amit ya. Tapi mungkin kalau ada opsi antara beli bekas dengan konversi, lihat-lihat dana mungkin ya penulis, kayaknya masih lebih pilih yang bekas ya, kayak karena konversi itu tadi mahal. Kalau konversi sudah sama kayak beli baru. Kalau beli bekas enggak ya. Beli bekasnya juga belum tahu nih yang
yang baterainya baterai swap atau yang baterai tanam, yang baterai bawaan. Kemungkinan sih kalau bekas dengan baterai tanam, masa pakainya sudah sangat pendek sekali. Mungkin kalau cari bekas kalian yang baterainya 2 ya, baterainya umurnya tinggal 50%, wes gak apa-apa. Sepenting orisinil bawaan dari motor ketika baru. Tapi biasanya ya motor listrik kan kualitasnya rendah ya. Jadi mungkin sudah ada ciri rime wis mulai gak pakem, ban wis mulai gundul. Suspensi ya jelas pasti sudah mati ya. Bodi-bodi ini mengap. Sepedo mungkin sudah nggak bener, tombol-tombol wis mulai lecek. Tapi terus terang ya, selama motor bensin ini masih bisa jalan ya, masih bisa dipakai di jalan, penulis itu berusaha untuk tetap mempertahankan motor bensin. Tapi ya tahu sendirilah ya, pemerintah berusaha segala macam cara biar orang itu migrasi ke kendaraan listrik. Walau nanti kalau orang semuanya sudah migrasi ke kendaraan listrik, pasti ono ae masalah, pasti nyesek lagi lah, sama kayak sekarang tabung gas ya. Jadi ada istilah tabung subsidi. Padahal ya dulu perasaan pakai minyak tanah ya wis tentrem nyaman ae yo. Dijanjikan pakai tabung gas murah, tapi sekarang kok jadi disebut tabung gasnya itu bersubsidi. Jangan-jangan nanti motor listrik kayak gitu juga. Kita udah beli harga ya wis masih diskonan, terus ternyata ini karena disubsidi, sekarang listrik ini sekarang wis nggak bisa disubsidi lagi, harganya jauh lebih mahal. Mateng lah. Jadi ya rasanya walau nanti mungkin sudah disabotase segala macam, seperti misalnya bensin ini mungkin sudah nggak ada lagi yang 10.000, harus yang 15.000. Ya wes belani 15.000, tapi mungkin penulis nggak bakal pakai bensin Pertamina ya. Misal harus nambah Rp1.000 untuk beli sel super atau merek BP92, penulis bakal beli yang merek lain saja, karena kok menghidupi Pertamina itu kok jadinya malah dianggap beban kan kita. Kayak sekarang penulis pakai Pertalite kan dianggap menggerogoti uang negara. Lah ya apa sih ceritanya? Kok jadi malah dilarang orang beli bensin murah itu? Kok dianggap menghabiskan uang negara? Kenapa nggak biarkan aja seperti merek Petronas ya, merek lain untuk jualan bensin oktan 90? Karena contohnya ya Shell itu ternyata ada bensin 90 tapi nggak dijual karena katanya nggak boleh, nggak ada izin. Vivo juga penulis pingin ngerasakan gimana yang kayak Indo Gas Station itu di daerah-daerah ternyata banyak sekali, walau onoe jualan yang oktan 92. Dan ya rasanya jualannya oktan 92 itu karena lagi-lagi nggak ada izin untuk jualan oktan 90. Penulis sekarang ini nggak beli oktan 92 ya, nggak beli Pertamax, alasan utama bukan cuma soal harga ya, mungkin merasa nggak worth it wargane samono, tapi alasan utama penulis nggak pakai Pertamax itu karena terakhir pakai Pertamax itu mengecewakan sekali ya. Nah, nanti misalnya wis betul-betul dilarang gitu,
selama penulis masih bisa beli bensin 15.000, mungkin masih tetap dia beli bensin. Mungkin memang bener kalau pakai kendaraan listrik itu murah ya, konsumsi bahan bakar bisa lebih murah. Kalau misal sudah dihitung sama baterainya juga, ya mbok sih ya. Penulis belum pernah hitung kalau yang pemakaian di Indonesia. Kita belum hitung depresiasi harga. Kita belum tahu, oh misalnya motor listrik ini kalau sudah bekas harganya berapa, kita kan belum benar-benar tahu ya, karena pasarnya masih belum terbentuk. Tapi misal yang harga 21 juta, kalau dijual harganya jadi 5 juta, ada depresiasi 15 juta dalam waktu misalnya 3 tahun. Nah itu wis ya kalau misal kayak gitu penulis nggak akan beli lah yang motor yang baru. 15.000 mungkin kayaknya yang jadi harga patokan penulis beli kendaraan listrik itu ya. Itu pun dengan asumsi harga listriknya saya tetap ya. Kalau kemudian ternyata ya setelah harus dipaksa motor listrik rumah bisa sampai 1 juta, wah wis mikir-mikir, masa ya sudah tagihan 1 juta mau beli motor listrik lagi. Padahal motor listrik itu walau motornya kanok tenaga nih, sedotan listrik cuma enak ya. Apalagi kemudian jarak jangkaunya yang ya ternyata cuma pirang kilo gitu ya. Seandainya penulis pakai mungkin mepet, mungkin setahun pakai utuh, setelah setahun harus nuntun walau itu baterai baru. Jadi pulangnya mungkin sampai daerah sini sampai sini wis entek baterai nih, bisa aja seperti itu. Mungkin ada yang ngomong enak loh mas motor listrik, nggak ada perawatan, nggak ada bulanan berapa, nggak perlu ganti oli, nggak perlu ganti opo. Ya sama sih. Kalau menurut penulis olinya motor ini ya cuma karena pertama itu salah kedaten ya, karena terlanjur percaya sama kualitas Yamaha yang ternyata sama saja buruknya dengan AHM Oil. Seandainya penulis pertama pakai motor ini olinya sudah pakai oli bagus, sekarang ya mesinnya olinya awet. Lagi pula kalau pingin awet beneran ya penulis bisa ada oli yang bisa dipakai minim 1000 km, itu sudah lumayan. Ya sekarang ini mungkin sudah cukup banyak juga ya kendaraan, misalnya ya Polytron lah, lumayan itu. Walau ya duduk cingkrang lah macam-macam, mungkin aja dijual loh karena itu bahannya gembosan. Karena ada yang kasus bahan gembos ya nggak dapat garansi. Wis tinggal kasih cairan nanti bocor, wis moga-moga gak bocor lagi gitu. Cuma repot juga kalau misalnya dashboardnya wis rusak. Jadi bisa aja nanti kalau nyari pasar bekas nggak pernah nemu yang motornya utuh ya. Jadi ono sing controller sing rusak, ono sing dashboardnya rusak, ono sing motor penggeraknya rusak, juga tentu baterainya rusak. Jadi beli motor listrik itu selalu harus beli komponennya dulu kalau mau bisa jalan. Harga komponennya mulai dari ya anggap aja 3 juta sampai 8 juta. Dan ya kemungkinan pada saat itu sudah nggak ada lagi subsidi, jadi kendaraan listrik yang baru harganya sudah di atas 20 juta semua.
soro lek kok ngono. Mungkin penulis ya nggak bakalan pakai motor listrik ya, belani beli sepeda balap aja wis sekalian yang di kayu. Rega piro ya, mungkin kalau saat sudah motor listrik populer harganya sepeda balap mungkin sudah 2 juta kali ya. Cuma gak enaknya kalau pakai sepeda itu apa sih, nyampe tempat tujuan harus mandi. Soalnya gak mandi wah keringatan gak karu-karuan, seakan konco kantor itu. Dulu juga penulis waktu masih sekolah SMA dulu, problemnya ya keringetan itu wes, keringetan gak karu-karuan. Tapi ya sehat sih. Jadi mungkin ya kalau pas wis zaman di mana motor ini wis betul-betul dipersulit, mungkin pakai sepeda ya. Lebih baik pakai sepeda daripada pakai listrik. Ya bahkan bisa aja lebih banter ya. Karena dulu penulis itu kecepatan biasanya kalau pakai sepeda balap minim 40, rata-rata 60, sering-sering 80. Kok bisa 80 mas? Nunut truk. Gandol truk, dulu sering gandol truk. Jadi gandolan itu pakai tangan kiri. Jadi kalau misalnya mobilnya ngerem juga ikutan ngerem. Kalau sana ngegas kita juga ditarik. Tapi itu cuma bisa untuk sepeda balap. Sepeda yang bukan balap yang pegangannya nggak ada yang di tengah itu soro gak iso. Entah kenapa yang buat sepeda sekarang kok ya goblok-goblok. Ban ini kayak model gunung. Wong sing tuku ya goblok. Kenapa kok orang hidupnya di perkotaan bannya milih ban yang tapaknya tapak untuk pegunungan? Lah yo abot. Bola wis. Jadi ya mungkin pakai sepeda balap gitu. Mungkin kalau lagi capek-capeknya wis modifikasi sekalian. Paling ya modifikasinya harganya sama. Kemungkinan juga bisa lebih murah separuhnya dari kalau kendaraan listrik karena baterainya nggak bakal butuh banyak. Ya apa maneh, ya wis lah itu wis. Jadi kemungkinan kecil sekali ya punya kendaraan listrik, punya motor listrik. Kalau sudah dipepet banget kemungkinan wis beli sepeda ya wis daripada kendaraan listrik. Kalau sepeda dijamin, les kesel mungkin sekalian tuku mobil ya. Kalau sepeda listrik bakal ada buang-buang uang puluhan juta rupiah. Ya wis lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.